Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fiang Bintang Partuis Orang dengan NPM 2217051080 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang reduksi dari DFA. Prinsip reduksi DFA yaitu adalah mengurangi jumlah state dari suatu finite state automata dengan tidak mengurangi kemampuan semulanya untuk menerima suatu bahasa. Nah, ada dua istilah baru yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu ada distinguishable yang berarti dapat dibedakan. Yang kedua itu ada indistinguishable yang berarti tidak dapat dibedakan. Langkah-langkah umum yang terlibat dalam mereduksi DFA. Yang pertama, buat terlebih dahulu DFA awalnya dengan bahasa yang bisa kita kenali. Yang kedua, identifikasi keadaan setara, yaitu mengidentifikasi dan menggabungkan keadaan-keadaan yang setara. Yang ketiga, inisialisasi partisi, buat partisi awal dari himpunan keadaan-keadaan DFA. Yang keempat, ada pemuktahiran, periksa setiap partisi dan coba membagi menjadi partisi yang lebih kecil jika memungkinkan. Yang kelima adalah yang kelima itu periksa partisi untuk setara. Setelah kita membagi-bagi partisi selama pemuktahiran, periksa apakah ada partisi yang masih bisa dibagi atau tidak. Yang keenam adalah bentuk DFA minimal. Setelah kita selesai memuktairkan partisi dan tidak ada lagi perubahan yang mungkin kita ubah, kita akan memiliki partisi yang mempresentasikan keadaan-keadaan setara yang digabungkan. Yang ketujuh ada tes DFA minimal. Akhirnya pastikan bahwa DFA minimal yang baru dapat dibuat tetap memenuhi persyaratan bahasa yang kita inginkan. Di sini ada contohnya, yaitu langkah-langkah pengerjaannya itu yang pertama itu kita identifikasi dulu setiap combination state yang mungkin. Nah, setelah diidentifikasi itu ada key 0, key 1, key 0 sama key 1, terus ada key 0 dengan key 0 sama key 1, terus ada key 0 ke key 2, terus ada key 0 ke key 3, key 0 ke key 4, key 1 ke key 2. Nah, setelah berpasang-pasangan, terus langkah yang kedua itu state yang berpasangan dengan state akhir key 4 nih. State yang berpasangan dengan state akhir key 4 merupakan state yang distinguishable. Seperti yang kita tahu, distinguishable itu adalah yang tidak dapat dibedakan. Nah, setelah kita ketemu distinguishable-nya itu ada di key 0, key 0, key 4, key 1, key 4, key 2, key 4, key 3, key 4 itu adalah distinguishable-nya. Key 0 dengan key 4, key 1 dengan key 4, key 2 dengan key 4, key 3 dengan key 4 ini adalah distinguishable-nya. Yang ketiga, untuk pasangan state yang lain, jika masing-masing state mendapat input yang sama, maka bila satu state mencapai state akhir dan yang lain tidak mencapai state akhir, maka dikatakan distinguishable, tidak dapat dibedakan. Nah, dapat kita cari untuk key 0 dan key 1 ini, itu ada lambda dari key 0,1 yaitu key 3, key 0,1 itu key 3, terus lambda dari key 1, terus 1 itu adalah key 4, lambda dari key 0 yang ininya 0 yaitu adalah key 1, terus lambda key 1 key 1 yang ini itunya 1, dia ke key 2. Nah, maka yang distinguishable-nya itu adalah key 0, key 1. Ini adalah distinguishable-nya. Yang keempat itu maka didapatkan pasangan. Nah, berarti kita mendapatkan pasangan sebagai berikut nih. Key 0 ke key 1 itu distinguishable. Key 0 ke key 2 dia itu distinguishable. Key 0 dengan ke key 3 dia distinguishable. Key 0 dengan key 4 juga distinguishable. Nah, tapi ketika dia di key 1 dan ke key 2 dia udah indistinguishable. Seperti yang kita tahu, distinguishable itu berarti tidak dapat dibedakan.
Jadi kita tidak bisa membedakannya. Terus Q1 ke Q3 dia indistinguishable, Q1 ke Q4 dia distinguishable, Q2 ke Q3 dia indistinguishable, Q2 ke Q4 dia distinguishable, dan terakhir Q3 dan Q4 dia distinguishable. Kita next. Nah, sekarang reduksi DFA dengan menggunakan tabel filling method. Langkah-langkahnya itu dalam menggunakan metode tabel filling, yaitu langkah pertama ini kita inisialisasi dulu tabel fillingnya. Yang kedua, periksa dan isi tabel. Yang ketiga, ada menggabungkan keadaan setara. Yang keempat, uji DFA minimal. Nah, di sini ada contoh soalnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat pasangan dari state yang tidak boleh dijadikan satu state. Nah, yang tidak boleh dijadikan satu state yaitu final state dengan non-final state. Final state yang dimiliki di sini adalah I. Sedangkan non-final state adalah A dengan H. Maka pasangan dapat kita bentuk adalah A dengan 1, AI, BI, B1, C1, D1, D1, E1, F1, G1. Pasangan yang di atas menunjukkan bahwa step A sampai H tidak boleh berada menjadi satu state. Sebut saja pasangan tersebut merupakan blacklist yang kita miliki. Langkah berikutnya adalah menggunakan tabel yang menunjukkan kombinasi pasangan. Kita cek tuh di tabel tersebut. Nah, setelah itu kita cari pasangan state A, H yang punya fungsi transisi. Yang punya fungsi transisi itu ada di B dan 1, B1. State A dengan input 1 akan menuju state B, sedangkan state H dengan input 1 akan menuju state I. Ini ya, I. Maksudnya yang tadi itu bukan A1, itu maksudnya AI, BI, CI, DI yang bagian pasangan-pasangan yang dapat dibentuk. Nah, berikutnya kita cari sel pasangan yang dari A, G. Dan akan dicek fungsi transisinya. Setelah kita cek, kita bakal mendapatkan hasil. Jadi kita bakal mengecek. Nah, setelah semua pasangan sudah dikunjungi, maka hasil akhirnya tuh seperti pasangannya akan menjadi BD, BC, dan CD dan dapat digabungkan menjadi satu state, dan pasangan state FG dan dapat digabungkan menjadi satu state juga. Oke, mungkin sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.